Pemerintah terus memberantas impor pakaian bekas ilegal yang sudah menguasai 31% bisnis pakaian dalam negeri. Pemerintah mengklaim keberadaan impor pakaian bekas merugikan industri pakaian dalam negeri dan UMKM. Pada saat menyaksikan penyitaan dan pemusnahan pakaian bekas ilegal di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemberantasan impor pakaian bekas ilegal dilakukan dari sektor hulu dengan melibatkan Bea Cukai dan Polri. Menurut Mendak, keberadaan impor pakaian bekas ilegal dilarang penjualannya sehingga perlu upaya penindakan. Terlebih lagi keberadaan impor pakaian bekas ilegal sudah menguasai 31% bisnis pakaian. Impor pakaian bekas ilegal masuk ke Indonesia melalui jalur-jalur perbatasan sehingga harus melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, Bea Cukai, dan jaksa. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan produk UMKM dalam negeri tidak bisa bersaing dengan pakaian bekas ilegal karena harganya yang murah sehingga pemberantasan pakaian bekas ilegal perlu digencarkan karena produk pakaian bekas ilegal sudah lama membanjiri pasar dalam negeri. Ya, kita utamakan yang depannya ini, yang hulu, yang dagang sudahlah. Kalau yang hulunya ini berhenti, yang ilegalnya ini berhenti kan nggak ada juga. Gitu. Jadi kita yang hulunya, yang selundupan, hasil selundupan itu yang diproses dan dimusnahkan. Yang ilegal ini, yang selundupan ini sudah menguasai 31% pasarnya UMKM kita. Bayangkan, Pak. Jadi kalau selangkah lagi, itu UMKM itu bisa nggak karu-karuan, habis pasarnya. Kenapa? Dia kan ilegal, nggak berpajak, ya, obral murah-murah, bisa orang, gitu. Nah, oleh karena itu memang harus kita tertibkan. Nah, yang pakaian bekas ini memang betul-betul UMKM tidak bisa bersaing lah, produk UMKM dengan yang impor bekasnya, karena ini sampah kan dari luar, ya. Tapi kalau dengan yang impor legal, kita masih bisa bersaing dengan produk Cina. Produk kita jauh lebih bagus. Jadi saya kira ini apa yang dilakukan hari ini merupakan bagian dari pemerintah untuk melindungi produsen UMKM di sektor pakaian. Pemerintah terganggu dengan keberadaan pakaian bekas impor ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Selain mengancam produk tekstil dalam negeri, pakaian bekas impor ilegal juga melanggar ketentuan hukum. Apakah penindakan pakaian bekas impor ilegal menjadi pertanda keseriusan pemerintah membenahi industri tekstil dalam negeri? Seberapa besar tekanan pakaian bekas impor ilegal terhadap produk tekstil dalam negeri? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan video conference Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, Ian Syarif. Pak Ian, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Zona Bisnis, Pak Ian. Pak Ian, kalau menurut Anda, bentuk penindakan dan juga larangan terhadap pakaian impor bekas ilegal ini apakah bisa terus konsisten dilakukan oleh pemerintah? Ya, kami berharap dan juga berterima kasih kepada Kementerian Perdagangan. Tentunya kami berharap ini bisa konsisten untuk jangka panjang, Pak, ya. Karena dengan adanya pakaian bekas impor yang sekarang ini sudah melakukan penetrasi ke media sosial terutama, jadi dari penjualannya itu sudah penetrasi sampai ke level retail. Kalau dulu itu masih di pasar-pasar tertentu, sekarang ini sudah retail direct dan menjual dengan online. Nah, jadi tentunya tindakan ini dan larangan yang sudah diupdate terbaru ini sangat baik untuk industri tekstil dan terutama teman-teman kita yang di industri IKM, karena memang head to head-nya itu dengan industri IKM, ya. Kalau yang di mall itu memang beda kategori karena dari segi kualitas lebih bagus, tapi kalau yang dari yang IKM mereka juga berjualan online di TikTok dan sering didapati keluhan, Pak, kok ini banyak penjualan dari pakaian-pakaian bekas yang dijual dengan harga sangat murah. Jadi banyak teman-teman yang seharusnya sebelum Ramadan ini mereka tentunya ramai kebanjiran order, sampai sekarang masih sepi, Pak. Tapi dengan adanya tindakan ini kemarin ada beberapa yang melaporkan sudah mendapat lonjakan order yang secara tiba-tiba. Jadi ini sebuah tindakan yang bagus dan kami harap bisa diteruskan. Pak Ian, kenapa produk dalam negeri kita bisa kalah sih dengan pakaian bekas impor ini? Oke, mungkin untuk membandingkannya, Pak, kita mesti bandingin bekas sama bekas. Kita nggak bisa bandingin bekas sama baru, ya. Kalau kita bandingin bekas dalam negeri yang
juga berasal dari impor. Misalnya saya ke mall. Kalau kita ke mall, kita lihat yang buatan made in Indonesia itu paling 10-15%. Kecuali brand dalam negeri yang 100% made in Indonesia. Kalau brand-brand luar negeri, kebanyakan mereka pun memakai supply chain global untuk mengisi etalasenya. Dan kita menjadi bagian dari World Trade Organization, kita nggak bisa egois hanya ingin 100% made in Indonesia di seluruh Indonesia, itu nggak mungkin. Karena kita juga ekspor, dan ekspor kita masih surplus Pak ya. Nah jadi dari segi produk sendiri kita sebenarnya cukup kompetitif, tapi andaikan saya sebagai pembeli, kita membeli di mall, lalu baju itu dijual bekas, yang kita katakan di milenial sekarang adalah pre-love. Nah kalau kita bandingkan bekas yang sudah dibeli secara resmi dibandingkan dengan bekas yang ilegal, saya jamin harganya sama, karena sama-sama bekas Pak. Tapi kalau Bapak bandingkan bekas dan baru, mungkin ini membandingkan seperti stasiun terestablish Metro TV dengan YouTuber yang dari rumah pakai TikTok. Nah apakah cost-nya bisa lebih murah Metro TV? Kan nggak mungkin. Nah jadi kalau kita bandingkan secara itu, kecuali nggak mungkin. Nah tapi kalau kita bandingkan, apakah produk impor baru dari luar negeri bisa bersaing dengan produk buatan dalam negeri? Selama cost to cost-nya sama dan ongkos produksinya mirip, saya rasa bisa Pak. Karena kita itu masih ekspor ke brand-brand luar negeri. Kalau kita lihat di Eropa, di Jepang, hampir semua merek-merek Adidas, Nike itu made in Indonesia Pak. Dan Under Armour pun buatan Indonesia. Oke Pak Yan, tapi kenapa sih bisa sedemikian banyak begitu ya pakaian bekas impor ilegal ini masuk ke Indonesia? Ini kan aturan untuk melarang pakaian impor bekas kan sudah lama, bukan tahun ini sebetulnya. Ya, perlu diketahui Pak, mungkin kita juga banyak kerjasama dengan Dirjen Bea Cukai ya. Kita banyak mengeluh dan kita apresiasi dari bulan ke bulan. Selama ini sebenarnya selalu ada aja penangkapan, karena kita sering terima laporan, Pak ini ada tangkapan di sini, ada tangkapan di mana tentang penindakan baju bekas. Tapi kita itu punya garis pantai terpanjang kedua sedunia Pak, Indonesia ini. Sedangkan jumlah pos-pos bea cukai itu cukup terbatas. Jadi saya rasa ini harus menjadi tugas kita bersama, di mana bukan hanya jalur masuknya, tapi pendistribusian dan edukasi, dan juga yang paling penting Pak, kita mesti pikirkan juga bahwa pedagang-pedagang pakaian bekas ini dulunya pun pedagang pakaian baru. Jadi mereka adalah pedagang kecil yang terdampak. Ketika mereka membeli pakaian bekas ini untuk dijual belikan, mereka sudah menginvestasikan uangnya. Dan saya rasa makanya akhir-akhir ini Pak Mendak mengeluarkan peraturan yang masih mengizinkan untuk dijual sampai sementara waktu. Nah, tapi kita bersama harus berusaha bagaimana mengalihkan persepsi mereka bahwa kalau mau tetap thrifting, kenapa nggak thrifting barang yang sudah tersedia di dalam negeri? Karena saya yakin banyak pembelian dalam negeri di mall pun, kalau memang marketnya tersedia, stok-stok ibu-ibu di rumah juga pengen dijual-jualin kan Pak. Tapi problemnya mungkin ibu-ibu ini udah jual langsung di online sendiri, jadi mereka nggak perlu perantara pedagang. Nah, jadi pedagang ini kita bisa sandingkan dengan IKM misalnya, karena produk-produk IKM kita pun sekarang sudah bagus. Indonesia contohnya cukup unggul di industri fashion muslim, ya sampai ekspor ke Malaysia, ke Saudi, dan itu bisa menjadi Halo, Pak Yan? Pak Yan masih tersambung dengan kami? Suaranya terputus? halo. Ya, baik, Pak Yan. Ya, masih tersambung ya? Sorry, tadi suaranya masih, Pak. terputus. Ya, oke. Pak Yan, jadi kalau misalnya dikatakan bahwa pakaian bekas impor ini lebih murah dan kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan produk kita, itu sebenarnya nggak benar juga ya? Enggak Pak, karena kan kita itu juga industri tekstil ngikutin standar internasional ya. Kalau kita kualitasnya nggak mencukupi, kita pun nggak mungkin ekspor tekstilnya surplus Pak. Kita itu ekspor tekstil surplus karena ada negara tujuan seperti Eropa, merek Adidas, merek Nike, Under Armour, yang juga beli dari kita. Nah kalau Bapak misalnya ke Jepang, itu hampir semua produk itu made in Indonesia, karena di sana dikategorikan made in Indonesia itu yang terbaik. Nah apakah buatan made in Indonesia jadi bekas yang akhirnya diimpor kembali ke sini dan dijual sebagai barang bekas? Mungkin saja Pak. Jadi memang konsumen kita itu tertarik mungkin lebih karena mereknya aja begitu, atau bagaimana? Iya, menurut saya karena merek dan harga Pak. Oke, baik. Ya karena kalau namanya bekas kan murah banget pasti. Oke, tapi apakah kemudian sekarang ketika dilarang, konsumen kita akan langsung pasti beralih ke industri dalam negeri, Pak Yan?
Mungkin enggak Pak, tapi kalau kita rasa yang kita harus jaga adalah apakah konsumerisme ini akan beralih kepada dampak yang baik atau dampak yang buruk. Kita lihat misalnya untuk pakaian baru jika disediakan, kan supply dan demand pasti ada, tapi kan itu juga terpengaruh dengan ketersediaan barang yang ada di pasar. Kalau kita lihat di pakaian baru atau produk-produk baru dan bahkan bekas yang sudah dibeli dalam negeri pun, itu kontribusi pajak, kontribusi tenaga kerja, pembukaan di mall, bayar sewa gedung di mall, bayar karyawan yang di mall, pendapatan pajak daerah, itu kan sesuatu yang sebenarnya dari supply chain ini hilang dengan adanya pakaian bekas yang dibeli langsung dengan harga 15.000. Negara nggak dapat apa-apa, rakyat pun nggak dapat apa-apa. Ini kendala terbesar yang dihadapi oleh produsen tekstil dalam negeri, itu apa sih saat ini Pak Ian? Kendala kita mungkin salah satunya kita didukung pemerintah untuk terus restrukturisasi mesin supaya kita bisa lebih efisien dan juga cost efektif. Lalu resesi global itu juga sangat mempengaruhi Pak. Dan tentunya dengan ada pengetatan dari distribusi dan penjualan pakaian bekas impor ini, kita bisa sama-sama mengambil solusi Pak. Karena sebenarnya pakaian bekas ini kan baik yang dalam negeri maupun yang impor itu menjadi masalah sampah global ya Pak. Kalau kita lihat di global itu nama adanya fast fashion waste. Nah jadi jangan masalah waste dari negara lain itu kita impor di negeri sendiri. Kita pun di asosiasi di beberapa produsen sudah mulai melirik dan investasi ke arah recycle material untuk tekstil. Jadi nanti baju-baju bekas dalam negeri itu bakal kita recycle untuk mengurangi masalah sampah industri dari tekstil dan juga dari industri plastik Pak. Nah jadi kalau kita dengan impor pakaian bekas tentunya ini kita menambah masalah yang sebenarnya seluruh dunia pun lagi sedang masalah Pak. Baik, Pak Ian, ini membendung masuknya pakaian bekas impor ilegal ini ke Indonesia ini dinilai sulit ya karena mereka masuk lewat perbatasan-perbatasan, penyelundupan, jalur-jalur tikus yang sehingga kemudian banyak tidak terlihat begitu. Ada saran tidak mungkin dari API sendiri supaya kemudian betul-betul pemerintah bisa konsisten, supaya kemudian UKM kita juga bisa lebih maju begitu dan tidak dikuasai peredaran pakaian bekas ini oleh impor ilegal ini? Oke, saya rasa dari segi regulasi sudah ada Pak. Kalau kita lihat di mall, semua pakaian yang baik impor maupun dalam negeri itu sudah ada label jelas diproduksi dan didistribusikan oleh siapa. Jadi barangnya jelas dan kita pun sudah punya peraturan tentang keamanan kesehatan lingkungan K3L yang ada di Kemendak. Saya rasa kita bisa meminjam dari Kementerian Kesehatan di mana peredaran obat-obatan atau itu kan harus melalui BPOM. Jadi mereka obat sirup satu lot aja bisa ketemu gitu. Nah kenapa kok kita baju yang segitu besar masih bisa berjualan dengan bebas? Nah saya rasa kalau dari sistem labeling ini ditegakkan, tentunya mesti kerjasama dari aparat hukum dan harus dari pemerintah ya yang ambil alih. Karena dari kami hanya bisa minta tolong gitu Pak. Istrinya kalau kita industri kosong, ini kan industri yang menyerap tenaga kerja 3,5 sampai 4 juta orang. Nah mau dikemanakan semua pegawai ini kalau memang daya beli masyarakatnya pun pindah ke pakaian bekas gitu Pak. Oke, baik. Pak Ian Syarif, kita berharap semoga kemudian pemerintah bisa konsisten dalam bisa melarang ya pakaian bekas impor ilegal ini masuk ke Indonesia. Terima kasih Pak Ian telah bergabung bersama kami di Zona Bisnis. Selamat siang. Terima kasih Pak.